SDN 384 Sikapas Muara Batang Gadis Madinah, mengerikan sekali, dana bosnya diduga kuat dikorupsi oleh oknum kepala sekolah mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Madinah, tanggal 14 Juli tahun 2025 Azura MTV dan P3KI. Pendidikan adalah proses pengembangan potensi diri dan pembentukan karakter individu melalui pembelajaran, pelatihan dan bimbingan dari satuan pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri dan membentuk manusia yang berkualitas. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas perlu adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai terhadap satuan pendidikan. Akan tetapi harapan itu sangat jauh dari SDN 384 Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Pasalnya atas monitoring dan investigasi Dewan Pimpinan Pusat, Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia, yang disingkat P3KI, baru-baru ini pada hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025 bahwa di SD Negeri 384 Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, kondisi sekolah sangat memprihatinkan dan mengerikan. Sekolah ini terlihat tidak ada perawatan, ruang-ruang kelas tidak mencerminkan ruang belajar, di mana seharusnya ruang kelas itu harus terlihat indah, nyaman dan segar dalam pandangan. Namun selama bertahun-tahun bahkan diduga semenjak dari tahun 2020 sampai sekarang tidak ada perawatan sekolah, padahal anggaran dana bosnya selalu dicantumkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dengan anggaran yang sangat besar-besar, namun sekolah ini bagaikan ayam kehilangan induk, mana tanggung jawab kepala sekolah. Memang saat kunjungan tim investigasi DPP P3KI sampai di lingkungan sekolah, pada hari Kamis itu masih dalam suasana ujian akhir semester hari keempat tanggal 19 Juni tahun 2025. Tim sampai pada pukul 8.15 WIB, disinilah kita lihat pemandangan yang tidak mencerminkan kedisiplinan pendidikan, di mana pada jam 8 lewat masih banyak guru-guru atau tenaga pendidik yang belum hadir dan terlambat datang, dan memang anak-anak didik itu terlihat masih banyak berkeliaran di luar dan di halaman sekolah. Bagaimana tidak berkeliaran? Kepala sekolah saja belum datang, begitu juga dengan kebanyakan guru-guru terlambat datang. Saking kesalnya Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia, P3KI, yang selama ini peduli pada pendidikan di Sumatera Utara, tim investigasi DPP P3KI yang diketuai Arnes Arisoka Sarjana Hukum, mengunjungi rumah kepala sekolah yang tak jauh dari lingkungan sekolah SDN 384 Sikapas, guna memastikan keberadaan kepala sekolah. Kok di hari ujian begini, sudah jam 8 lewat, belum masuk anak-anak ke ruang kelas untuk mengerjakan ujian akhir semester, kata Pak Arnes. Kepala sekolah ada di rumah, tim investigasi memberi saran dan arahan pada kepala sekolah agar masuk sekolah hari ini. Namun kepala sekolah mengatakan kepada awak media yang meliput, saya bisa datang, bisa tidak datang, dengan angkuhnya berkata demikian, seakan tidak merasa bersalah dan tidak punya tanggung jawab pada sekolah. Kondisi kepala sekolah saat dijumpai tim dalam keadaan sehat. Nah, kalau seperti ini kepala sekolah bolos masuk dan sering terlambat, bagaimana sertifikasinya? Negara melalui uang rakyat bayar setiap sertifikasi guru dan kepala sekolah, tapi kalau bolos masuk kerja, bagaimana itu? Kami selaku rakyat Indonesia merasa keberatan. Kepala sekolah seharusnya jadi contoh suri tauladan bagi para guru-guru dan siswa. Kepala sekolah harus hadir setiap hari, kecuali ada halangan. Bagaimana bisa mengatur siswa dan guru, kepala sekolahnya saja bolos datang dan terlambat. Selain itu tanggung jawab selaku kepala sekolah besar, pada kondisi sekolah dan seluruhnya, termasuk penggunaan anggaran dana bos per item. Tim investigasi DPP P3KI, mencurigai dan diduga kuat dana bosnya banyak digelembungkan pada beberapa item untuk mudah dikorupsikan. Kecurigaan tim investigasi DPP P3KI pada pengelolaan dana bos SDN 384 Sikapas adalah pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan informasi dari salah satu guru mengatakan Bapak Edi Junaidi kepala sekolah SDN 384 Sikapas ini telah menjabat kepala sekolah sejak tahun 2019. Dengan demikian kepala sekolah SDN tersebut telah menjabat selama 5 tahun lebih. Kita ketahui tahun 2020 dan tahun 2021 adalah masa pandemi coronavirus atau COVID-19, pembelajaran tatap muka dilarang, yang ada adalah pembelajaran jarak jauh, atau PJJ.
Namun anggaran dana BOS SDN 384 ini pada tahun 2020 saja sebesar Rp382.860.000. Wah, besar ya, padahal pandemi. Pada item penerimaan siswa baru, sebesar Rp6.170.000. Ngeri ya, hanya penerimaan siswa saja 6 juta lebih. Pada tahun 2021, anggaran dana BOS-nya sebesar Rp397.710.000, dan di item penerimaan siswa baru sebesar Rp2.889.000. Ada lagi yang sangat besar anggarannya, masih di tahun coronavirus 19, 2020 dan 2021, pada item administrasi kegiatan sekolah, tahun 2020 sebesar Rp83.338.700, tahun 2021 Rp143.346.000, gila benar anggarannya. Beli apa ya anggaran sebesar ini? Ingat, ini masa pandemi loh, beli apa? Tim investigasi P3KI bertanya pada pihak penegak hukum atau Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana pengawasan selama ini terhadap anggaran dana BOS SDN 384 tersebut. Sementara di item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah selama 2 tahun COVID-19 itu sebesar Rp44.565.000. Dari kondisi sekolah di mana banyak asbes atau plafon dan kaca-kaca jendela rusak parah, hal ini menandakan tidak ada pemeliharaan sarana dan prasarana sama sekali. Kemana anggaran dana BOS-nya? Sedangkan pada tahun 2022, anggaran dana BOS SDN 384 sebesar Rp419.430.000. Pada tahun anggaran ini, tim investigasi P3KI mencurigai item penerimaan peserta didik baru sebesar Rp5.700.000. Di tahun 2023, anggaran dana BOS-nya sebesar Rp470.700.000, dan pada item penerimaan peserta didik baru lebih besar lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp8.550.000. Fantastis juga. Digunakan beli apa ya, padahal kita ketahui penerimaan siswa baru hanya membutuhkan formulir dan cetak pasang spanduk yang ditempelkan pada dinding sekolah dan di beberapa titik. Pada tahun 2022 anggaran dana BOS pada item administrasi sekolah saja, sebesar Rp88.135.000, dan di tahun 2023 lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp89.432.000. Anggaran sebesar-besar ini, untuk beli apa ya, itu masih di item administrasi saja. Melihat dari kondisi sekolah ini banyak yang harus dibenahi, tapi kemana dana BOS-nya Pak? Di tahun 2024 anggaran dana BOS SDN 384 Sikapas sebesar Rp465.300.000, hampir setengah miliar rupiah. Wah, besar juga bos. Tim investigasi P3KI, Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia, mengatakan pada awak media bahwa anggaran dana BOS sebesar itu, tentu sekolah SDN Sikapas ini sudah masuk pada kategori sekolah nasional, tapi kenapa, sekolah ini begini, mana dana BOS kami Pak Kepala Sekolah? Tim investigasi P3KI terus merilis penggunaan anggarannya, tahun 2024, penerimaan peserta didik baru sebesar Rp3.150.000, pengembangan perpustakaan sebesar Rp115.850.000, wow. Besar sekali bos, apa betul ini? Dan pada item administrasi sekolah sebesar Rp100.461.000, ini juga besar bosku, Yang betul ini Pak Kepala Sekolah. Langganan daya dan jasa sebesar Rp4.824.000, luar biasa bayar daya 1 tahun, dan pada item pemeliharaan sarana prasarana sekolah, sebesar Rp49.990.000. Apa yang dipelihara di sekolah ini Pak? Sampai-sampai mengeluarkan anggaran puluhan juta rupiah, ada lagi yang besar yaitu pembayaran honor tembus 100 juta rupiah. Anggaran sebesar itu, setiap tahunnya, kenapa kondisi sekolah hancur, mana pengawasan Dinas Pendidikan Madinah, baik Korwil, Korwas, apakah memang tidak pernah meninjau ke SDN Sikapas ini? Mungkin seperti ini cerminan sekolah yang tidak ada pengawasan, anggaran dana BOS-nya besar sekolah hancur. Tim investigasi P3KI meminta kepada Inspektorat Mandailing Natal, agar benar-benar memeriksa dan mengaudit kembali penggunaan anggaran dana BOS SDN 384 Sikapas ini. P3KI meminta juga pada pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal agar turun secara langsung memeriksa dan mengadili kepala sekolah SDN 384 tersebut,
sekaligus mengaudit harta kekayaan kepala sekolah, dari mana datangnya mobil kendaraan kepala sekolah tersebut. Tim investigasi P3KI menduga kuat kepala sekolah melakukan praktek korupsi. Selain itu, tim investigasi P3KI juga meminta pada Bupati Mandailing Natal Haji Saipullah Nasution agar mencopot kepala sekolah SDN 384 Sikapas dan menggantinya dengan guru yang layak jadi kepala sekolah. Tim Azura dan P3KI melaporkan.